Kalau tidak, gorkiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak Ustadz bersama Ustadz Sajoni. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini pembelajaran kita bisa mendatangkan manfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Salam dan salam buat Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustaz, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya anak-anak Ustaz, kita sudah belajar pada tema 1 ini pada mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, beserta juga ada pelajaran kita pada pagi hari ini tentang SPBD atau kesenian. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bunyi, itu kita belajar hanya sebatas pengantar. Pada kali hari ini kita akan belajar tentang bunyi agak sedikit lebih mendalam pembelajaran kita masalah bunyi. Anak-anak Ustadz, kita masih yang pertama, bunyi. Bunyi pengertiannya adalah gelombang yang berasal dari sumber bunyi. Kalau seandainya anak-anak Ustadz terlalu ribet, bunyi adalah benda yang bergetar atau gesekan. Jadi setiap yang bergesek atau yang bergetar pasti akan menimbulkan bunyi. Maka dalam perambatannya bunyi ini anak-anak Ustadz, perambatannya ada 3. Yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada media perantara, kemudian yang ketiga ada pendengar. Baru bisa dikatakan ada bunyi, baru bisa dikatakan ada gelombang yang berasal dari sumber bunyi. Yang pertama anak Ustadz, kita masuk ke sumber bunyi. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar atau gesekan. Jadi kalau seandainya tidak ada gesekan, tidak ada getaran, maka tidak akan terjadi bunyi anak Ustadz. Kemudian yang kedua, setiap bunyi pasti memerlukan media perantara. Apa media perantaranya anak Ustadz sekalian? Yang pertama gas, kedua cair, yang ketiga padat. Kalau yang dari gas anak Ustadz, misalnya ada orang memanggil dari sana, misal ada anak Ustadz perempuan, hai fulana, maka ada terjadi sumber bunyi di sana yang berasal dari gas. Yang mengantarkan sumber suara tadi adalah angin atau gas. Kemudian kedua cair, zat cair. Zat cair itu nanti anak-anak Ustadz silahkan main-main ke sungai. Nanti dengan syarat main-main bersama ayah bundanya. Nanti main ke sungai, silahkan masuk ke sungai. Di dalam sungai nanti ambil batu. Batunya diketok-ketok atau diadukan batunya, nanti coba dengarkan oleh temannya di tempat yang lain di dalam air. Insya Allah nanti dengan sendirinya akan terdengar bunyi suara. Kemudian yang ketiga dari benda padat. Dari benda padat bisa anak-anak Ustadz nanti coba buat di rumah atau bikin di rumah, atau mungkin sebelumnya pernah melakukan simulasi permainan seperti ini. Misalnya ada tabung aqua, yang satu lagi ada tabung aqua atau kaleng, dikasih tali, berdiri di ujung, satu di ujung, kemudian didengarkan, halo, halo, mungkin ada dengar di sana, maka insya Allah anak-anak Ustadz akan mendengar suara berada di ujung sana. Kemudian yang ketiga ada pendengar. Siapa pendengarnya? Tentunya pasti ada manusia dan hewan. Kemudian yang A, kita masuk ke SPBD. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Tergantung banyak getaran yang muncul ke kita. Kalau seandainya getarannya besar, gesekannya besar, maka bunyi yang datang kepada kita atau frekuensi yang datang ke anak-anak Ustadz akan lebih besar. Tapi kalau getarannya kecil atau sumber gesekannya kecil, maka bunyi yang datang ke anak-anak Ustadz juga kecil. Kemudian bunyi dalam musik disebut dengan nada. Bunyi dan frekuensinya yang teratur. Kalau nada itu pasti teratur. Kalau nggak ada nada, berarti bunyinya tidak akan teratur anak-anak Ustadz. Kemudian terakhir alat musik yang menghasilkan bunyi. Ada gitar, ada biola dan lain-lain anak-anak Ustadz yang bisa menghasilkan nada. Gitar bisa dipetik, kemudian biola bisa dimainkan. Hasil bunyi yang dihasilkan dari biola
bisa dengan dilakukan digesek, akan menghasilkan bunyi anak-anak Ustaz. Bisa juga di kehidupan sehari-hari anak-anak Ustaz bisa melakukan contoh atau mencari permainan atau yang ada di lingkungan anak-anak Ustaz yang bisa menghasilkan bunyi. Contoh, di sini anak-anak Ustaz ada botol, ini ada botol, ini ada paku, bisa anak-anak Ustaz lakukan di rumah. Ini akan bisa menghasilkan bunyi tergantung dari getaran atau tergantung dari gesekan yang dilakukan dari sebuah benda ke benda yang lain. Contoh, Ustaz lakukan. Ini bukan iklan ya, karena ini ada mereknya Marjan, ini bukan iklan. Contoh, bisa enggak menghasilkan bunyi? Contoh. Jadi benda ini, botol sama paku ini bisa menghasilkan bunyi karena ada getaran, ada tekanan, ada gesekan ke sebuah benda. Kemudian yang kedua anak-anak Ustaz. Dan kedua, di rumah pasti anak-anak Ustaz punya pipet atau mungkin di warung ada pipet. Ini juga bisa dijadikan permainan tradisional. Apa permainan tradisionalnya? Ini ada sudah Ustaz potong, gunting jadi bisa menghasilkan bunyi dari permainan tradisional ini. Contoh, jadi bisa menghasilkan bunyi anak-anak Ustaz sekalian. Jadi bisa silakan nanti anak-anak Ustaz ada PR dari Ustaz, silakan cari 10 permainan atau 10 benda-benda atau kejadian yang ada di sekitar lingkungan anak-anak Ustaz atau di lingkungan yang lain bisa menghasilkan bunyi. Demikian saja dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and